Malung Semahe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis Hari Pantekosta, dan firman Tuhan dalam ibadah Minggu akan dilayani oleh Pendeta Ibu Iriani Bisa Awe MTH, Ketua BP Majelis Gemis Resort Imbal. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Lonceng Gereja Subabunyi. Mari semua orang yang putar-putar, so Yesus panggil katong semua datangnya, lonceng gereja Subabunyi, jangan itu kulamalai, jangan pasti dan dunia pun sana, sadikilah Yesus semua datang. Mari jua syurga dongeng, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam kantong bumi hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Jangan pasti dunia pun sana, sadikilah Yesus semua datang. Mari jua syurga dongeng, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam kantong hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Ibadah hari Pentakosta ini kita habiskan di dalam nama Tuhan Allah yang sudah mencurahkan rohnya yang kudus dan kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing terdapat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu
akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga di atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada hari-hari ini. Jemaat silakan. Yesus dan kuatku, berikanlah apimu masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan aku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah apimu, oh Yesus masih nanti ku weani nabimu, goreni ditunate weani nabimu, beresin aku mendengarkan berita pengampunan dosa dan janji Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39 disaksikan sebagai berikut. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Puja dan sembah kami ya Allah telah naik ke altar kudus-Mu. Kini kami bersyukur karena Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami berulang dan berulang kali terus memaknai karya besar yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, di mana pada hari Pentakosta ini ya Allah kami juga boleh menghayati anugerah itu. Kami memperoleh kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa hari Pentakosta ini, ketuhanan Roh Kudus ini akan menuntun, menyertai, menolong dan menopang kami. Karena itu saat ini Tuhan, bagian kebenaran firman-Mu akan kami dengar kembali. Kuasa Roh Kudus-Mu itu biarlah berkobar di hati kami semua, memberi kami kesanggupan untuk dapat membaca, mendengar, merenungkan, terlebih menerima firman-Mu ini menjadi bagian berkat yang selalu diperbaharui untuk kelanjutan perjalanan kehidupan kami. Dan dalam kesiapan kami untuk mendengar pun menerima firman, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam catatan kitab kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka, dan mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang-orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Allah, bukan hanya mendengar saja, tetapi juga menghayati dan memperlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kekristenan kita mengenal Allah dalam ketritunggalannya. Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa telah memperkenalkan keberadaannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Musa, dan semua orang yang hidup di zaman ini. Kemudian Allah dalam Yesus Kristus telah memperkenalkan dirinya melalui kelahirannya, melalui Bunda Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Kristus itu dikandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada peristiwa Pentakosta kemudian Allah terwujud dalam Rohnya yang kudus. Roh Kudus itu tidak hanya tinggal di surga, tapi Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang percaya bermula pada hari ketuanan Roh Kudus, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Pentakosta itu sendiri adalah situasi dan suasana di mana umat Israel menikmati kebahagiaan karena mereka merasakan betapa kuasa Allah memberkati mereka dalam berbagai usaha hasil pertanian mereka, sehingga itu juga disebut hari penuaian. Dan penuaian itu kemudian dimaknai saat banyak orang kemudian dibaptis pada peristiwa ketuanan Roh Kudus itu. Hari Pentakosta itu Bapak Ibu Saudara sebenarnya adalah hari komunikasi. Komunikasi yang terputus pada peristiwa Menara Babel. Pembangunan Menara Babel yang tidak tuntas dan tidak pernah selesai sampai hari ini. Karena bahasa pada waktu itu dikacaukan oleh Allah untuk mencegah kesombongan manusia, keangkuhan manusia memperlihatkan kebolehan mereka untuk membangun sebuah menara yang tinggi, sebuah menara yang besar, sebuah menara yang dahsyat. Karena pada waktu itu kemudian orang meminta pasir diberikan air, orang meminta air diberikan batu-batu. Jadi kemudian komunikasi itu rusak. Dan terjadi kemudian Allah tentunya tidak mau bahwa dalam kehidupan manusia komunikasi itu tidak terbangun dan tidak berjalan dengan baik dan benar. Pada peristiwa Pentakosta ini Allah membangun sebuah komunikasi yang luar biasa. Ada 10 lebih bahasa para rasul-rasul yang kemudian berkumpul di Galilea. Mereka datang dengan bahasa mereka masing-masing tentunya. Tetapi kemudian saat mereka berada di Galilea, mereka sudah berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Bagaimana mungkin dalam waktu cepat? Dulu belum ada kursus-kursus bahasa di zaman dulu, belum ada les-les. Tetapi saat kuasa Roh Kudus memenuhi para rasul, mereka kemudian bisa bercakap-cakap sekali lagi dengan bahasa orang-orang yang berkumpul yang ada di situ. 10 lebih bahasa. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan pemahaman kita saat ini. Seringkali kita menyadari bahwa kita
dimasuki oleh Roh Kudus ketika kita berbahasa roh, bahasa roh, simbala-bala, segala macam, dan kemudian tidak ada orang yang mengerti. Saya pernah bertemu dengan seorang sahabat yang mengatakan bahwa dalam suatu peribadatan diminta untuk berdiri di depan, kan saat itu pendeta berbahasa-bahasa roh, kemudian orang-orang itu pada pingsan katanya, ya. Saya bertanya kepadanya waktu itu, suamimu ada? Suamimu mengerti nggak bahasa yang diucapkan oleh pendeta itu saat kau pingsan? Dia bilang kayaknya sih enggak, Bu. Orang-orang yang duduk itu mengerti nggak tuh bahasa roh itu? Enggak. Cuma pendetanya tiba-tiba berbahasa roh. Bapak Ibu, bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti, yang dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang mengucapkannya. Jadi tidak sepihak itu bahasa roh ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita menyaksikan catatan kisah para rasul. Kehadiran Roh Kudus itu melalui lidah api. Lidah dalam wujud nyala api kemudian bertebaran memenuhi ruangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bentuk kehadiran dan wujud yang bersamaan dengan hadirnya Allah. Allah punya cara sendiri untuk menyatakan kehadirannya, dan cara yang bisa kita ambil dengan perannya adalah melalui nyala api. Kita ingat dalam catatan Keluaran pasal 3 ayat 1. Kepada Musa Allah hadir dengan api di semak belukar, dan Musa melihat bahwa semak belukar itu tidak terbakar, tetapi ia melihat ada api di sana. Api kemudian dalam perjalanan kehidupan umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dalam catatan Keluaran 13, Allah menyertai mereka dalam perjalanan itu melalui tiang api di waktu malam dan di waktu siang tiang awan. Api kemudian dihadirkan sekali lagi dalam peristiwa ketuhanan Roh Kudus melalui pewujudan lidah dalam bentuk nyala api. Lidah itu sendiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus dipakai sebagai salah satu panca indera untuk sebuah aktivitas berbicara kita. Lidah dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana karya menyambungkan sebuah hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Tuhan, bahkan dengan semua orang percaya. Orang seringkali lidah itu dipersalahkan kalau mendengar memang lidah tak bertulang pandai berkata-kata. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, coba saja ngomong kalau lidah itu bertulang, ya. Orang makan keselak sedikit aja bukan main sakitnya, apalagi kalau lidah itu bertulang, ya. Lidah api, glosa pur bahasa Yunani, dipakai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus sebagai sarana untuk berbicara. Dan luar biasa dikatakan
kehadiran Roh Kudus itu memenuhi seluruh ruangan. Itu juga ditulis dengan kata pimplemi. Tidak hanya memenuhi seluruh ruangan, tetapi juga diberikan pengertian memenuhi suatu masa, memenuhi suatu waktu. Jadi tidak terbatas hanya pada waktu itu Roh Kudus hanya memenuhi sebuah ruangan itu, tetapi kemudian Roh Kudus itu berkelanjutan dalam pelayanan yang kemudian dikerjakan oleh kita sebagai orang percaya, karena dia memenuhi waktu, memenuhi masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini di tengah masa wabah virus corona, kita diwajibkan ya, dengan sekarang ada istilah baru, new normal. Semua kita memakai masker untuk melindungi virus agar tidak masuk di dalam tubuh kita. Dan kemudian saat ini melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, sebagai orang percaya kita juga diwajibkan untuk menutup perapat mulut kita, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan virus yang ada di dalam hati kita. Diharapkan bahwa kemudian hati kita akan bersih dan kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari hati kita, dari pemikiran kita. Kata-kata umpatan, cacian, makian, kesombongan harusnya tidak keluar dari hati kita, karena Roh Kudus menaungi dan menuntun kita untuk semua hal-hal yang baik. Catatan kitab Galatia menyampaikan di sana, buah-buah roh itu semua yang baik, sukacita, damai, sejahtera. Tidak ada yang tidak baik. Orang-orang yang ditandai bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka adalah orang-orang percaya yang sekali lagi tidak hanya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tetapi juga tidak berbuat dosa. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus berjalan seiring. Tidak akan mungkin kalau kita cuma berkata-kata manis kemudian perbuatan kita jahat. Itu berarti kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kemudian dalam catatan Markus pasal 3 ayat 29, saat Allah mencurahkan rohnya kepada kita sebagai orang percaya untuk menyertai, menuntun, menghibur, menguatkan kita, memberkati kita. Catatan Markus 3 ayat 29 bahwa mengkhianati Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Karena pengkhianatan terhadap Roh Kudus dikatakan dalam Markus itu dosa kekal. Jangan sekali-kali menjadi pengkhianat. Kita boleh berkhianat kepada suami, kepada siapapun dalam berbagai tindakan kita, tetapi kepada Roh Kudus jangan berkhianat. Dan ketika kita tidak berkhianat kepada Roh Kudus, sesungguhnya kita tidak juga melakukan pengkhianatan kepada siapapun, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kita tidak berkhianat di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah bisnis kita sekalipun. Kita melakukan semua dengan kebaikan-kebaikan kita, sehingga buah dari Roh Kudus itu akan kita nikmati. Saat ini, terakhir saat ini Bapak Ibu Saudara, wabah virus corona telah merentang jarak untuk kita berjauhan. Secara fisik kita boleh berjauhan,
Kita boleh menjaga jarak. Di Jerman kemarin kata istrinya Pendeta Bobak, semua sudah dibuka dan jarak semua itu dilakukan 1,5 meter dan itu dipenuhi. Mall dibuka, restoran dibuka, semua dibuka, tetapi harus 1,5 meter. Kalau kita hanya 1 meter, di Jerman 1 meter. Kita boleh merentang jarak kepada suami, kepada anak, tetapi kepada Tuhan jangan rentangkan jarakmu dalam hubunganmu dengan Tuhan. Lebih dekat saja. Karena Raja Daud berkata, aku aman, aku tentram, aku damai, hanya dekat dengan Allah saja. Pergumulan boleh datang, tetapi ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan tetap menaungi kita, membentengi kita dari virus corona. Allah memberkati kita dalam semua kebutuhan hidup, dalam semua apa yang kita rindukan. Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita kalau kita dekat dengan Allah. Selamat hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Mari Bapak Ibu menyanyi Thanks to God. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all who does for life. Thanks for time, now I'm memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for peace, for nights for time now. Thanks for love, thanks for Paul. Thanks for peace, when I forget. Thanks for peace within my soul. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri untuk menyanyikan bait yang kedua. Setelah berdoa persembahan dilanjutkan dengan bait yang ketiga. Thanks for bread, and thanks for thanks for all who do now. Thanks for soul that I have heard. Thanks for all who does supply. Thanks for faith, and thanks for peace. Thanks for hope in sweat. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond comfort. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan ini semoga bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja kami. Engkau berkati kami Tuhan, bagi mereka semua memberi
persembahan maupun yang belum memberikan. Terima kasih Tuhan, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat tetap Strange for roses by the wayside, there's no dawn and stay content. There's no hope and there's no passion, there's no hope, there's sweet bread, there's no joy and there's no sorrow, there's no heaven, sweet tea. There's no hope in the tomorrow. There's no hope in reality. Jemaat tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama kita berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa Tuhan Yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang sudah turun ke dunia ini untuk menyertai, menolong, menopang, menguatkan, memberkati orang-orang yang percaya kepada-Mu. Saat ini sungguh kami bersyukur karena bagian dari kebenaran firman-Mu ya Allah telah disampaikan. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah menaungi kami semua untuk memberikan kami kekuatan dan kemampuan ekstra ya Allah di dalam kehidupan ini. Biarlah seperti kata Rasul Paulus tadi akan menjadi surat-surat yang bisa dibaca. Kami akan menjadi orang-orang yang dipahami, dimengerti oleh orang lain. Karena kendali kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Beri kemampuan ekstra bagi kami yang Allah, bukan hanya bertutup baik dan benar, tetapi biarkan juga ya Allah kami menghadirkan perilaku dan tindakan nyata kami dengan kebenaran-kebenaran yang Allah inginkan, sehingga tutur kata kami, perbuatan kami, tindakan kami akan sepadan. Terima kasih ya Allah, kesempatan indah ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesetiaan jemaat. Mereka tetap mengikuti peribadatan sekalipun hanya dilakukan Tuhan melalui virtual, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan semua orang yang mengikuti ibadah ini, semua orang yang menghayati, memaknai kembali hari ketuhanan Roh Kudus ini. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, kesempatan indah ini Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk anak-anak yatim piatu dan janda, orang yang sudah lanjut usia Tuhan. Kasih kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Terlebih Tuhan di tengah suasana wabah virus corona saat ini, kasih kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai adanya wabah. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan iman, berikan mereka pengharapan untuk tidak putus asa.
untuk tidak kecewa, untuk tidak berlarut dalam duka cita yang berkepanjangan, sehingga penghiburan sejati boleh menjadi milik mereka. Bahkan kita kasih kami yang sakit adanya wabah virus ini, mereka di rumah sakit pun karantina di rumah. Tuhan, kami percaya bahwa yang dapat memulihkan secara utuh hanya kuasa Roh Kudus, hanya kasih-Mu, hanya anugerah Tuhan. Biarlah itu Engkau hadirkan dalam kehidupan kasih-kasih kami yang ada dalam pergumulan kesakitan ini. Semua keluarga, para dokter, para medis Tuhan, semua orang menolong, membantu merawat orang sakit, berkat-Mu pun hadir di sana. Tuhan juga memberkati orang-orang yang sehat, yang mengobati orang sakit, melayani orang sakit, para dokter, para medis Tuhan, para pekerja. Biarlah mereka Tuhan memperoleh kepastian bahwa mereka ada dalam perlindungan Allah. Terima kasih Bapa, kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh muka bumi ini. Adanya wabah virus corona ini Tuhan, Kau memberkati seluruh pemerintah, seluruh rakyat di muka bumi ini, bahkan negeri tercinta Indonesia. Kau memberkati pemerintah dari presiden sampai dengan RT, memberkati seluruh rakyat yang ada di negeri ini, bahkan warga negara asing yang ada di negeri ini. Tuhan berkati untuk secara bersungguh-sungguh menghadirkan apa yang baik bagi negeri ini, menghadirkan apa yang baik bagi pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan bisnis yang dilakukan, sehingga kemudian damai sejahtera menaungi seluruh pelosok negeri ini. Terlebih saat Engkau meniadakan wabah virus corona. Sekali lagi Tuhan, kami hanya percaya bahwa wabah ini akan selesai, wabah ini akan berakhir jika Engkau berkenan dan jika Engkau melakukan, menjauhkan, menghentikan wabah virus corona ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami tetap berdoa untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Gereja Masehi Lisannya Laut, resort bahkan resort Imbar dengan 17 jemaat pun, jemaat jenis Zaitun. Tuhan memberkati semua hamba-hamba dalam tanggung jawab mereka sebagai pelayan. BPMJ, Majelis Pastor, pribadi dan keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan. Akan lebih khusus kami berdoa untuk kerinduan dan harapan pergumulan jemaat akan status tanah dan gedung gereja di jemaat Zaitun ini. Tuhan, kami percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat menyelesaikannya di dalam ketetapan dan rencana Allah. Karena kami percaya gedung gereja ini adalah tempat untuk kami memuji Tuhan, tempat kami membangun kasih, tempat kami dapat membangun berbagai hubungan baik dan benar bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan menaungi, mendidik dan memberkati mereka semua. Demikian Tuhan, bagi dikasih kami jemaat yang ada di rumah karena tidak bekerja Tuhan, Engkau juga kiranya tetap membukakan berkat dalam kehidupan mereka, berkat finansial dalam berbagai kebutuhan hidup, berkat-berkat rohani untuk sebuah kekuatan iman, percaya dan berserah kepada. Dan kami berdoa secara khusus dia Bapa saat ini untuk keluarga Karsten sayang, keluarga lainnya sayang, keluarga Lobong Manoso, keluarga Yuke Fitri Krismawati, keluarga Kansil Lahengko, Ibu Alce Tahlendi. Tuhan, Engkau memberkati keenam keluarga ini secara khusus dalam berbagai harapan kerinduan mereka untuk dikasihi dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sukacita dan kebahagiaan bagi kekasih-kekasih kami Tuhan yang menikmati pertambahan usia setahun, Saudari Doktoria Kenneth Hano, Saudari Dere Sasela, Saudari Immanuel Rai Sasela, Saudari Gembi Tumondo, Saudari Kesia Kauntole, Saudari Penkastela Musa. Dalam sukacita dan bahagia mereka, ya Allah, di sepanjang bulan Mei ini, Tuhan memberkati dan menguduskan mereka,
Memberkati anak-anak kekasih ini Tuhan untuk sebuah masa depan yang indah Engkau rancangkan bagi mereka, menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah menjadi bagian kehidupan anak-anak kekasih ini. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang berada dalam pergumulan kesehatan mereka. Bapak kekasih Gustin Gagana, pasca operasi Tuhan, pemulihan sejati kami percaya hanya daripada Engkau. Memberkati hamba untuk boleh dipulihkan secara utuh, memberkati istri, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Demikian untuk Bapak Henry Sasela dalam pemulihan, kuasa dan kasih untuk menolongi hamba untuk ia juga boleh dipulihkan secara utuh. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang juga tidak sedang berada dalam bangku pendidikan, adanya wabah virus corona ini, pendidikan yang mereka boleh lakukan di rumah Tuhan, biarlah Engkau berkati dan Engkau sekali lagi menghadirkan rancangan yang indah untuk sebuah masa depan bagi anak-anak kekasih kami. Terima kasih ya Allah. Kami juga Tuhan tetap berdoa untuk semua mereka yang kami kasihi Tuhan, yang sedang bekerja saat ini. Mereka memperoleh kesempatan untuk bekerja. Tuhan juga menjagai mereka, membentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus, memberikan mereka kesehatan, semangat untuk melakukan pekerjaan. Dan Tuhan juga tetap memberi kesempatan untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga, bahkan dengan siapapun yang ada dalam jangkauan mereka. Terima kasih ya Allah, kehidupan kami semua mereka yang kami kasihi Tuhan, mereka yang dekat ataupun jauh, di darat, di laut sekalipun, dalam perlindungan penjagaan Tuhan yang maha dahsyat, kami taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan. Inilah kami semua ya Allah, di dalam doa sempurna kami naikkan doa ini kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 31 Mei 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari keturunan Roh Kudus dan selamat merayakan HUT Gemis ke-73 dan HUT HPI Gemis ke-163. Terima kasih kepada Pendeta Ibu Riani Bisa Awi MTH yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Sebelum kita mendengarkan ringkasan warta dalam sepekan, mari kita mendengarkan dari Badan Pekerja Majelis dalam rangka Hari Raya Pantekosta yang disampaikan oleh Ketua BP Majelis Gemis Jemaat Zaitun, Pendeta Ibu Stefani Manungkil Gunena MTH. Malum Semaha. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat kita memperingati hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, Roh yang menghadirkan kehidupan. Karena itu setiap orang yang merayakan hari keturunan Roh Kudus selalu melihat kehidupan, sekalipun mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Demikian juga harapan dari BPMJ dan seluruh majelis jemaat bagi seluruh anggota jemaat, baik yang ada di rumah ataupun yang sekarang ini ada di kapal ataupun di berbagai tempat termasuk di sini. Sekalipun kita masih berada dalam situasi yang sulit, tetapi sebagai orang percaya kita melihat kehidupan, menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kehidupan yang sangat berharga itu tidak akan kita sia-siakan karena
karena situasi yang sulit. Tuhan sudah menghargai kehidupan kita dengan menganugerahkan Roh-Nya yang kudus, supaya kita tetap memiliki kehidupan di dalam Yesus Kristus untuk melihat bahwa Allah bekerja dalam segala hal, sehingga kita tetap memiliki pengharapan. Maka pada saat ini atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat menyampaikan kepada kita sekalian, tetaplah kita memiliki roh kehidupan. Tetaplah kita memiliki semangat yang Tuhan sudah berikan. Keturunan Roh Kudus hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kehidupan, kepadanya syukur ternaik. Maka jalani hidup yang memberikan kehidupan, termasuk seperti tadi kata-kata yang menghadirkan kehidupan, kiriman-kiriman, pesan-pesan, WhatsApp yang menghadirkan kehidupan, sehingga kita akan saling menopang, saling menguatkan dalam situasi ini, karena kita percaya kita diberi kekuatan untuk melewatinya. Oleh sebab itu, sebagai warga jemaat yang ada di mana saja kita dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan yang menghadirkan kehidupan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap semangat, tetap kuat, tetap ulet, tetap kokoh dan sehat, dan amat terlebih menjalankan akan petunjuk-petunjuk yang diberikan baik oleh pemerintah atau tim medis untuk tetap ada dalam kehidupan. Karena dengan hari-hari yang ke depan, new normal, segala sesuatu ada perubahan, tentunya perubahan bagi keberlangsungan hidup ke depan. Maka praktekkan itu, tetaplah melakukan dengan disiplin. Karena ibu bapak juga adalah duta-duta Tuhan untuk menghadirkan kehidupan dengan mempraktekkan kedisiplinan yang sudah dihimbau dan juga telah dan terus akan diterapkan agar kehidupan, baik kehidupan ibu bapak, kehidupan sesama, kehidupan gereja dalam bersaksi, bersekutu dan melayani itu berlanjut. Tuhan memberkati kita sekalian dalam berkat-Nya sehingga kita tetap ada bagi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu Pentakosta. Jemaat yang kasih Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu 7 Juni 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stefani Manungil Unina MTH. Pendaftaran kelas kata kesasi akan dibuka kelas kata kesasi tahun pelayanan 2020-2021 yang rencananya akan dimulai pada pertengahan Juni 2020. Bagi keluarga yang mempunyai anak-anak remaja, disilakan untuk mendaftarkannya dengan mengirim fotokopi surat baptis, akte kelahiran melalui HP ke Wakil Sekretaris Jemaat Penatua Ivon Kawinian Merang 3. Penubuhan akan dilaksanakan dalam Minggu Prapaskah ke-7 tahun 2021. Dalam rangka merayakan HUT Gemis ke-73 dan HUT HPI Gemis ke-163, maka MBPR Gemis Resort Imbar menerbitkan renungan Kada Gemahe edisi khusus HUT Gemis dan HUT HPI mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Kiranya Bapak Ibu anggota jemaat dapat membacanya melalui renungan
yang telah dikirimkan ke handphone masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan renungan Kadenemangan secara digital dapat menghubungi Majelis Gemis Zaitun. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita sesuai tanpa terkecuali apabila sedang di luar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, untuk mengakhiri ibadah siang hari ini, kita kembali menghidupkan satu pujian dengan judul Roh Kudus, berhembuslah. Roh Kudus, jemaat diundang bangkit berdiri. dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Sekali lagi kita jemput jemaat bangkit berdiri. Kita kedudukan satu pujian sebagai pengantar kadim. Itu Roh Kudus kau hadir di sini. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.